Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan proyek yang telah kami buat, yaitu Sistem Seleksi Penerimaan Anggota Baru SEMA STEMIK Sumedang. Kelompok kami yang beranggotakan 4 orang, yaitu Anjas Kauna Putra, saya sendiri, Cika Miftahul Faujan, Padur Rahman Salim, dan Yoga Widi Anggara. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang. Mahasiswa di dalam kampus melakukan bermacam-macam kegiatan. Ada mahasiswa yang hanya melakukan aktivitas perkuliahan tanpa melakukan kegiatan berorganisasi, baik di dalam maupun di luar kampus. Dan ada pula mahasiswa yang aktif dalam mengikuti organisasi, baik di dalam maupun di luar kampus. Mardianto dan Purnamaningsih 2000 menerangkan bahwa perguruan tinggi pada umumnya mempunyai banyak aktivitas yang bisa digunakan untuk pengembangan diri, serta melatih kemampuan mahasiswa, yaitu berbagai organisasi di luar kegiatan akademik. Mungkin itu juga salah satu alasan Senat Mahasiswa atau SEMA STEMIK Sumedang dibentuk pada tahun 2002, agar mahasiswa tidak hanya menjadi mahasiswa yang kuliah lalu pulang dan bisa berkontribusi untuk kampus. Untuk menyaring mahasiswa yang akan masuk di keanggotaan SEMA STEMIK Sumedang, diperlukan sistem seleksi anggota baru, dan kami mencoba untuk membuat sistem itu sendiri, yang tujuannya mempermudah seleksi tersebut. Tujuan yang pertama, untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah manajemen proyek sistem informasi. Kedua, untuk mempermudah proses seleksi masuk organisasi SEMA STEMIK Sumedang. Dan yang terakhir, untuk mengetahui kekurangan dan ketidakmaksimalan dalam proses seleksi penerimaan anggota baru. Manfaat penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan dan sumber literasi. Penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk kepengurusan target penelitian. Penelitian ini dapat menjadi ladang amal untuk peneliti. Metode seleksi penerimaan anggota. Beberapa metode yang tepat untuk menyeleksi para calon anggota diantaranya sebagai berikut. Metode ilmiah. Metode ilmiah adalah seleksi yang dalam pelaksanaannya berdasarkan kepada spesifikasi jabatan dan kebutuhan nyata yang akan diisi serta pedoman kepada kriteria dan standar tertentu. Metode non-ilmiah. Metode non-ilmiah adalah seleksi yang dilakukan di mana dasar pemilihannya tidak didasarkan kepada kriteria atau jabatan, tetapi hanya berdasarkan kepada perkiraan pengalaman. Prosedur seleksi penerimaan anggota. Adapun langkah-langkah yang ditempuh dalam proses seleksi sebagai berikut. Yang pertama, penerimaan formulir pendaftaran. Kedua, pengecekan berkas-berkas calon anggota dan surat-surat referensinya. Penyelenggaraan tes. Yang keempat, wawancara. Dan yang terakhir, keputusan hasil akhir diterima tidaknya calon anggota. Metode penelitian. Kerangka kerja penelitian. Untuk membantu dalam penyusunan penelitian ini, maka perlu adanya susunan kerangka kerja atau framework yang jelas tahapan-tahapannya. Kerangka kerja ini merupakan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam penyelesaian masalah yang akan dibahas. Adapun kerangka kerja penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut. Yang pertama, studi literatur. Pada tahapan ini dilakukan pencarian landasan-landasan teori yang diperoleh dari berbagai buku dan juga internet untuk melengkapi perbendaharaan konsep dan teori, sehingga memiliki landasan dan keilmuan yang baik dan sesuai. Yang kedua, pengumpulan data. Pada tahap ini dilakukan proses pengumpulan data dengan metode wawancara dan observasi untuk melakukan pengamatan dan analisa terhadap proses penerimaan anggota baru SEMA, sehingga mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti. Sekian yang dapat saya sampaikan, selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Cika. Oke, saya akan melanjutkan materinya. Yang ketiga ada analisis sistem. Pada tahap ini dilakukan identifikasi masalah pada sistem yang sedang berjalan. Dengan demikian, diharapkan peneliti dapat menemukan kendala-kendala dan permasalahan yang terjadi pada proses penerimaan anggota baru senat mahasiswa, sehingga peneliti dapat mencari solusi dari permasalahan tersebut. Yang keempat, pengembangan sistem. Pada tahap ini dilakukan pengembangan sistem dengan menggunakan model waterfall.
Lalu yang kelima, pembuatan laporan. Pada tahapan ini dilakukan pembuatan laporan yang disusun berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan teknik pengumpulan data primer dan sekunder sehingga menjadi laporan penelitian yang dapat memberikan gambaran secara utuh tentang sistem yang sedang dibangun. Lalu ada metode penelitiannya. Pada poin A, metode pengumpulan data. Metode penelitian merupakan tata cara bagaimana suatu penelitian dilaksanakan, mencakup cara pengumpulan data dan analisis data. Jenis-jenis metode penelitian dapat dilihat sebagai berikut. Yang pertama, ada penelitian lapangan atau field research. Penelitian tersebut dapat dikelompokkan menjadi A. Pengamatan atau observation. Merupakan proses melakukan pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti untuk mengetahui kondisi yang sebenarnya. Teknik ini hanya digunakan pada pengamatan awal. Dalam hal ini, pengamatan dilakukan pada pihak semestimi Sumedang yang melaksanakan kegiatan penerimaan anggota baru dengan sistem yang sudah biasa digunakan. Lalu ada wawancara atau interview, merupakan pengumpulan data dengan cara tanya jawab langsung dengan pihak yang bersangkutan guna memperoleh informasi yang akurat. Adapun narasumber yang akan peneliti wawancara adalah Ketua Senat Mahasiswa STMIK Sumedang. Yang kedua, ada penelitian pustaka atau library research, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari literatur dengan maksud untuk mendapatkan teori-teori mengenai masalah pokok yang sedang dibahas. Lalu C, metode pengembangan sistem, yang diantaranya ada identifikasi kebutuhan, dokumen hasil identifikasi kebutuhan pada pengguna, menyimpulkan sementara layanan apa yang dibutuhkan oleh pengguna dari sistem yang akan dibangun. Lalu ada analisa kebutuhan. Dokumen SKPL yang dihasilkan dari tahap analisa menyetujui spesifikasi kebutuhan sistem yang telah dijelaskan pada dokumen tersebut. Lalu di desain sistem, dokumen deskripsi detail desain sistem. Dokumen ini menjelaskan dengan rinci proses dan data dari masing-masing proses pada sistem. Review dilakukan terhadap seluruh isi dokumen ini. Lalu ada pembuatan aplikasi. Aplikasi yang telah dibangun, apakah telah sesuai dengan perencanaan pada desain sistem atau tidak. Lalu ada uji coba aplikasi. Hasil uji coba aplikasi, apakah sudah memuat semua skenario yang mungkin diterapkan pada aplikasi atau tidak. Lalu ada perilisan aplikasi, peluncuran aplikasi sehingga dapat digunakan Senat Mahasiswa STMIK Sumedang. Training aplikasi, pelatihan pengguna aplikasi. Yang ketiga ada alat bantu penelitian. Dalam mengerjakan penelitian ini terdapat beberapa alat yang digunakan sebagai berikut. Perangkat keras, dibutuhkan personal komputer dengan spesifikasi sebagai berikut, yaitu hard disk drive minimal 50 GB, memori minimal 2048 MB RAM DDR3, prosesor Intel Core i3, monitor minimal 14 inci, LAN card, VGA card minimal 1024 MB. Lalu ada CD-ROM atau CDRW. Lalu perangkat lunak yang diperlukan untuk membangun sistem penerimaan anggota Senat Mahasiswa STMIK Sumedang, yaitu ada sistem operasi minimal Windows 7, analisa port tool, desain Power Designer 12, database DBMS MySQL Server, pemrograman PHP, JavaScript, aplikasi pendukung lainnya yaitu Microsoft Office 2016, Acrobat Reader, dan web browser. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Fadlur Rahman.
Untuk Saudara Fadlur Rahman, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadlur Rahman Salim. Di sini saya akan melanjutkan apa yang sudah disampaikan oleh Saudara Cika. Lalu di sini yang pertama ada perencanaan proyek. Tahap-tahap perencanaan proyek. Orang yang menjadi pimpinan pekerjaan proyek harus mendapatkan wewenang untuk melakukan perencanaan, membuat jadwal dan anggaran. Langkah-langkah perencanaan meliputi penentuan tujuan proyek dan kebutuhan-kebutuhan untuk mencapai tujuan tersebut, lalu mengidentifikasi pekerjaan-pekerjaan apa yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu dan bagaimana urutan pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut. Lalu ada organisasi proyek dirancang untuk menentukan departemen-departemen yang ada, subkontraktor yang diperlukan, dan manajer-manajer yang bertanggung jawab terhadap aktivitas pekerjaan yang ada. Jadwal untuk setiap aktivitas, kapan aktivitas dimulai dan kapan aktivitas harus sudah selesai. Lalu mempersiapkan anggaran dan sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan setiap aktivitas. Mengestimasi waktu, biaya, dan performasi penyelesaian proyek. Perencanaan akan menjadi lebih mudah bila pekerjaan proyek tersebut serupa pernah dikerjakan. Sedang bila proyek tersebut baru dan belum pernah dikerjakan, maka perencanaan harus dimulai dari awal dan ini relatif lebih sulit. Untuk fungsional yang terlibat dalam pengerjaan proyek perlu dilibatkan dalam tahap perencanaan proyek pada penyusunan rencana induk proyek yang disingkat RIP atau Project Master Plan. Lalu di sini ada penentuan jadwal. Yang pertama tanggal 1 bulan 11 2020. Tahapannya identifikasi kebutuhan, review terhadap dokumen hasil identifikasi kebutuhan pada pengguna, menyimpulkan sementara layanan apa yang dibutuhkan oleh pengguna dari sistem yang akan dibangun. Yang kedua, tanggal 20 bulan 11 2020, analisa kebutuhan. Dokumen SKPL yang dihasilkan dari tahapan analisa menyetujui spesifikasi kebutuhan sistem yang telah dijelaskan pada dokumen tersebut. Yang ketiga, tanggal 4 bulan 12 2020, ada desain sistem, dokumen deskripsi detail desain sistem. Dokumen ini menjelaskan dengan rinci proses dan data dari masing-masing proses pada sistem. Review dilakukan terhadap seluruh isi dokumen ini. Yang keempat, ada tanggal 27 bulan 12 2020. Tahapan pembuatan aplikasi. Lalu di sini aplikasi yang telah dibangun apakah telah sesuai dengan perencanaan pada desain sistem. Nomor 5 ada tanggal 9 bulan 1 2021. Tahapannya uji coba aplikasi. Hasil uji coba aplikasi apakah sudah memuat semua skenario yang mungkin diterapkan pada aplikasi. Lalu tanggal 13 bulan 1 2021 perilisan aplikasi. Peluncuran aplikasi sehingga dapat digunakan Senat Mahasiswa STIMIK Sumedang. Lalu tanggal 25 bulan 1 2021 ada training aplikasi. Di sini pelatihan penggunaan aplikasinya. Lalu di sini lanjutnya tanggal 20 bulan 10 2020 ada tahapan identifikasi kebutuhan. Produk yang dihasilkan, pertanyaan identifikasi kebutuhan. Hasil yang harus dicapai, pertanyaan identifikasi kebutuhan selesai dibuat. Tanggal 23 bulan 10 2020, sini identifikasi kebutuhan. Produk yang dihasilkannya, form identifikasi kebutuhan dan pertanyaan identifikasi kebutuhan. Ini hasil yang harus dicapainya, persiapan identifikasi kebutuhan selesai. Tanggal 26 bulan 10 2020, ini identifikasi kebutuhan. Produk yang dihasilkannya form identifikasi kebutuhan telah terisi dan dijawab oleh user. Hasil yang dicapainya pelaksanaan identifikasi kebutuhan selesai. Tanggal 29 bulan 10 2020, ada identifikasi kebutuhan. Produk yang dihasilkannya hasil identifikasi kebutuhan telah dievaluasi dan direview. Hasil yang dicapainya tahap identifikasi kebutuhan selesai. Lalu tanggal 5 bulan 11 2020 tahapan ada analisa kebutuhan. Produk yang dihasilkannya dokumentasi kebutuhan berdasarkan viewpoint.
Hasil yang harus dicapainya dokumentasi viewpoint telah selesai. Lalu tanggal 15 bulan 11 2020 analisa kebutuhan, produk yang dihasilkannya SKPL, hasil yang harus dicapainya dokumen SKPL selesai dibentuk. Tanggal 3 bulan 12 2020 tahapannya analisa kebutuhan, produk yang dihasilkannya hasil analisa yang telah dievaluasi, hasil yang harus dicapainya tahap analisa kebutuhan selesai. Tanggal 12 bulan 12 2020 desain sistem. Produk yang dihasilkannya dokumen deskripsi detail desain. Hasil yang harus dicapainya dokumen deskripsi detail desain selesai. Tanggal 22 bulan 12 2020 tahapan desain sistem. Produk yang dihasilkannya detail desain yang telah direview. Hasil yang harus dicapainya tahap detail desain. Lalu tanggal 27 bulan 12 2020 tahapannya pembuatan aplikasi, produk yang dihasilkannya aplikasi sistem penerimaan anggota Senat Mahasiswa STIMIK Sumedang. Hasil yang harus dicapainya tahap pembuatan aplikasi selesai. Tanggal 9 bulan 1 2021 ada uji coba aplikasi, produk yang dihasilkannya aplikasi yang telah diuji coba. Hasil yang dicapainya tahap uji coba aplikasi selesai. Lalu tanggal 13 bulan 1 2021 perilisan aplikasi, produk yang dihasilkannya aplikasi yang sudah dirilis, hasil yang dicapai aplikasi bisa diakses oleh Senat STIMIK Sumedang. Tanggal 25 bulan 1 2021 training aplikasi. Aplikasi dapat digunakan oleh Senat STIMIK Sumedang. Hasil yang harus dicapainya aplikasi dapat digunakan oleh pengguna jasa. Lalu di sini yang ada estimasi biaya, metode dan hasil estimasi proyek. Estimasi biaya untuk gaji pekerja menggunakan pendekatan personal atau hour. Lalu estimasi untuk durasi waktu pengerjaan tiap aktivitas menggunakan analisa. Lalu PERT analisa ini digunakan untuk menghadapi ketidakpastian pada durasi aktivitas atau tugas. Penetapan lama perkiraan aktivitas D merupakan faktor dari optimistic duration, disingkat OD. Lalu pessimistic duration disingkat PD dan expected duration yang disingkat ED pada analisa PRT. Lalu di sini aktivitas ada biaya, ada total. Di sini ada planning, biayanya 2 juta, lalu pengalian kebutuhan 500, persiapan identifikasi kebutuhan 600, pelaksanaan identifikasi kebutuhan 400, pengelolaan dan penyimpulan hasil identifikasi 200, lalu total pengalian kebutuhannya semuanya 3.700.000. Analisa kebutuhan 200, identifikasi viewpoint 200, strukturisasi viewpoint 200.000, dokumentasikan kebutuhan viewpoint 500.000, lalu pembuatan SKPL 600.000, review analisa kebutuhan 300.000. Total biaya analisa kebutuhan di sini 2 juta. Lalu ada desain 1.500.000, buat deskripsi detail desain 1.500.000, review desain sistem 500. Jumlahnya 3.500.000. Implementasi, lalu ada implementasi 7 juta, ada pembuatan tabel dan relasi database 1 juta. Lalu pembuatan modul atau metode program 3 juta, review hasil aplikasi 2 juta. Total biaya implementasinya 13 juta. Lalu ada testing 1 juta, input master data 1 juta, uji coba per subsistem 1.500.000, uji coba keseluruhan 2.500.000, review hasil uji coba atau testing 3 juta. Total biaya testingnya 6 juta. Lalu ada evaluasi 1.500.000, evaluasi per subsistem 2.500.000, evaluasi keseluruhan sistem 3 juta, review hasil evaluasi 4 juta. Sini total biaya evaluasinya 11 juta. Lalu ada training 500, ada training perwakilan dari pengguna 1 juta. Total biaya trainingnya 1.500.000. Jadi total dari semuanya ini ada berjumlah 29 juta. Cukup sekian dari saya. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara Yoga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Saudara Fadlur Rahman tentang organisasi biaya. Biaya organisasi adalah biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka pendirian dan perizinan pendirian perusahaan. Biaya organisasi meliputi biaya perizinan, biaya studi kelayakan, biaya notaris, dan lain-lain. SEMA didirikan tanpa biaya sepeser pun karena SEMA bukan di bidang komersil. Selanjutnya mockup. Ada mockup admin, login, masukkan username, kemudian passwordnya, kemudian login. Dan tampilannya menu utamanya itu ada home, tentang, pendaftar, pengaturan, cetak, dan logout. Selanjutnya mockup, sign up. Apabila belum punya akun, kepada para pendaftar bisa membuat akun terlebih dahulu. Apabila sudah memiliki akun, bisa langsung daftar, nama lengkap, NIM, dan prodi bisa dimasukkan. Kemudian tampilan utamanya seperti ada home, tentang, daftar, pengaturan, cetak, logout. Penutup. Kesimpulan, sistem seleksi penerimaan anggota SEMA ini membantu dalam menyeleksi calon anggota untuk mendapatkan calon anggota yang profesional dan bertanggung jawab, dan bisa mengabdi kepada SEMA sebaik mungkin. Sarannya, untuk kedepannya di sistem kami akan meningkatkan penerimaan dengan penyeleksian yang lebih profesional dan terorganisir dengan baik agar memperbaiki kekurangan dari sistem yang sebelumnya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam menyampaikan materinya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.